Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. halo semuanya. Selamat hadir dalam podcast kali ini yang dimana podcast kali ini berjudul podcast Suara Air yang dilakukan secara online nih guys. Yang dimana podcast ini juga membahas isu-isu yang seputar air yang bisa dikata sekitar lingkungan kita sendiri. Yang dimana kita juga hidup di era ketika air bukan hanya soal ketersediaan fisik, tetapi juga soal bagaimana negara, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat mengatur dan mengakses serta melindungi air tersebut. Perkenalkan, saya Sultan sebagai host pada kesempatan kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik-topik yang sangat penting dan krusial nih dan menarik nih guys, yaitu tentang water governance atau tata kelola air di tengah krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Pada episode kali ini saya tidak sendirian, saya mempunyai 3 narasumber yang dimana ada Dr. Bahrul sebagai pakar hidrologi yang sudah puluhan tahun meneliti sumber daya air di Indonesia. Halo dok, apa kabarnya nih? Halo Mas. Halo semua pendengar, alhamdulillah. Baik, isu ini sangat menarik. Oke, yang kemudian ada Banana. Beliau aktivis lingkungan yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Sebelumnya, Hai Banana, apa kabarnya? Apa kabar Halo, nih? Sultan dan yang lainnya. Alhamdulillah kabar saya baik ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah mengangkat isu ini yang menurut saya ini yang penting gitu untuk dibahas gitu ya. Oke, yang terakhir ini dari sisi pemerintah nih, yaitu ada Mas Lutfi selaku dari PDAM yang akan memberi perspektif dari sisi pemerintah dan pengelola air. Selamat datang untuk Mas Lutfi, apa kabar nih? Oke, terima kasih Mas Sultan. Alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih sebelumnya ya udah mengundang saya nih di podcast air. Saya sangat antusias banget. Keren keren, pokoknya keren. Mantap mantap. Justice bola. Oke baik, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Dr. Bahrul. Sebenarnya dok, seberapa parah krisis air yang kita hadapi dengan adanya krisis iklim saat ini kan curah hujan yang sangat tinggi serta banyaknya kekurangan air di setiap sektornya itu bagaimana dok? Jadi begini ya Mas, krisis air itu bukan lagi ancaman untuk masa depan, tapi sudah berada di fase yang sudah terjadi pada saat ini. Kita ambil juga contoh itu di tempat saya itu air PDAM sudah mati selama 3 hari yang membuktikan bahwasanya air bersih itu sangat sulit dicari walaupun sudah dikelola oleh pemerintah seperti itu. Kemudian Oke, untuk perubahan iklim yang selalu berubah-ubah pada saat pola curah hujannya, musim hujan itu jadi lebih singkat. Nah, tapi banyaknya musim hujan itu tidak mempengaruhi pasokan air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. oke, baik, 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 baik. Berarti ini antara banjir dan kekeringan mana yang lebih ekstrim? Apakah kekeringan bisa menyebabkan banjir sehingga meluapkan air yang sangat besar? Untuk dapat saya pertama oleh dokter, baru lalu Mbak Nana, lalu untuk dari sisi PDAM itu sendiri. Keduanya itu mohon maaf ya, izin jawab. Itu keduanya itu menurut saya sama-sama ekstrim dan itu menyentuh pada level bencana yang tinggi karena eh, banjir juga itu juga mendatangkan masalah seperti kekurangan air bersih, terus pemukiman yang terganggu.
seperti pemukiman yang rusak, roboh akibat air bah yang lebih tinggi. Kemudian kekeringan juga menurut saya itu juga merugikan, khususnya di sektor pertanian yang di situ membutuhkan banyak debit air, eh, dan untuk pemanfaatannya air bersih itu sangat kurang sekali karena pasokan menipis di musim kemarau. Itu sama-sama Nah, berbahaya menurut saya. untuk badannya sendiri, apakah ada pandangan terkait masalah ini? Baik, mungkin dari pengalaman saya dengan masyarakat adat itu sendiri ya. Jadi mereka ini sudah merasakan dampak buruk dari ini tuh sudah sangat lama, bertahun-tahun bahkan. Nah, mata air yang dulunya ini nggak pernah kering, yang mana biasanya ini mereka jadikan sebagai sumber kehidupan mereka gitu ya. Bisa untuk minum, pertanian, atau bahkan yang lainnya, kebutuhan masyarakat adat lainnya. Dan sekarang ini sudah mulai surut gitu ya Mas ya. Nah, Ya. sayangnya juga nih, setiap kali mereka memberikan suara, itu malah diabaikan dalam pengambilan keputusan. Sangat disayangkan sih. Oke, baik-baik. Untuk dari sisi pedanya sendiri, apakah Mas Lutfi ada pandangan terkait masalah kali ini? Oke ya, jadi menurut saya ini dari sisi PDAM ini tantangannya itu juga memang luar biasa ya. Yang luar biasa. Jadi permintaan air yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi yang banyak. Tetapi yang menjadi masalahnya untuk sekarang itu ya sumber air itu justru makin terbatas. Ini yang jadi tantangan dari kita ini yang uh, mana permintaan daripada air bersih ini banyak tapi sumber air kita bersih sumber air bersih kita ini berkurang gitu loh Mas. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi ini bukan cuma soal cuaca maupun kekeringan yang ada, tapi bagaimana kita mengolah air itu bisa menjadi sumber air mata air yang lebih bersih atau menjadi yang bisa berkecukupan ya, Dok. Eh, itu benar sekali. Cuaca itu hanya salah satu faktor terjadinya peristiwa yang seperti ini. Maka dari itu eh, perlu bagaimana kita tata ulang, yaitu tata kelola air yang baik, bukan cuma soal faktor cuaca dan teknologi dan sebagainya, tapi juga kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan eh, regulasi-regulasi yang mengandung unsur keadilan. Oke, baik. Nah, saya juga mau menanyakan tentang kan pasti orang bertanya-tanya apa sih itu water governance kan pada orang-orang awam yang orang di luar sana pasti belum mengetahui apa itu water governance yang sebenarnya kedengaran nih sangat teknis banget sih menurut saya. Mungkin dari pandangan narasumber yang bisa memberikan apa arti itu water governance yang sebenarnya gitu. Mungkin dari Dr. Bahrul, kemudian Mbak Nana, dan kemudian dari sisi PDAM, yaitu Mas Lutfi sendiri bisa memberi pandangan masing-masing terkait apa itu sih water governance itu. Jadi sederhana saja ya Mas, water governance itu cuma istilah dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang kita bahasa Indonesia kan, yaitu sistem tata kelola air. Nah, itu sistem bagaimana kita mengambil keputusan tentang air, siapa yang punya hak atas air, dan bagaimana air dialokasikan. Lalu ada beberapa prinsip penting: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta keadilan. Seperti itu. Mungkin dari sisi Mbak Nana sendiri sebagai aktivis lingkungan. Baik, mungkin kalau menurut saya ini water governance gitu ya, itu tuh kayak sistem tata kelola air,
yang mengatur bahwa sumber air ini dikelola dan dimanfaatkan mencakup dari lembaga kebijakan atau serta proses pengambilan keputusan untuk memastikan penggunaan air yang secara adil dan efisien. Baik, baik. Dari pandangan sisi Mas Lutfi sendiri, selaku PDAM dari pemerintah nih, bagaimana? Jadi gini ya. Jadi saya paham kekhawatiran itu, tetapi kita juga harus pikirkan jutaan orang di kota yang membutuhkan air bersih setiap hari ini. Nah, ini adalah soal trade off ya yang sangat sulit. Mungkin dari Bendana ada ingin menanggapi soal Mas Lutfi tadi terkait yang Mas Lutfi paparkan, yang Mas Lutfi omongkan. Sepertinya tidak ada sih dari aku ya Mas. Oke, baik, baik, baik. Berarti water governance ini tata kelola yang baik, bagaimana semua pihak bisa bekerja sama, bukan hanya satu pihak saja, mungkin dari pemerintah, mungkin dari masyarakat, mungkin dari sektor-sektor yang memungkinkan untuk mengelola tata kelola air yang bersih. Harus melibatkan semua pihak. Begitu ya, Dok? Benar sekali, Mas. Kita sebut sebagai multi stakeholder approach, yang itu melibatkan semua pihak termasuk dari tingkat yang paling atas hingga ke bawah. Maksudnya semua ikut andil dalam mengelola air. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan yang lainnya. Pihak industri, pariwisata, dan yang lain-lain. Seperti itu. Oke, baik. Saya akan bertanya lagi ke Mas Lutfi selaku PDAM dari pemerintah ini sendiri kan. Bagaimana pemerintah, apakah ada tantangan terbesar dalam menerapkan sistem water governance ini atau tata kelola air yang baik? Mungkin dari Mas Lutfi bisa berpendapat tentang tantangan yang ada saat ini maupun yang akan menjadi tantangan ke depannya. Lalu apakah dari sisi masyarakat adatnya mungkin ada kayak ingin menanggapi soal tata kelola air yang baik ini, dan mungkin dari Mas Baru sendiri selaku pengelola puluhan tahun untuk masalah kali ini. Mungkin Mas Lutfi ada. Oke, jadi gini ya, terkait tantangan mungkin ngomong-ngomong soal tantangan itu banyak sekali yang kita hadapi ya di sisi pemerintah. Yang pertama itu mungkin pada fragmentasi kelembagaan itu ada banyak instansi yang mengurusi air, tapi koordinasinya itu sering tidak efektif. Jadi mau gimana untuk mewujudkan suatu governance yang baik, tetapi di dalam institusi sendiri yang mengurusi hal tersebut itu tidak efektif. Terus ini yang jadi masalah sekarang itu adalah keterbatasan anggaran. Nah, sedangkan infrastruktur air itu biayanya itu mahal. Nah, dari sisi jadi bermacam-macam lah kalau mengenai tantangan itu. Pertama ya tadi soal di kita itu di instansi itu masih banyak orang yang belum sadar akan governance yang baik itu. Masih banyak oknum-oknum yang menyelewengkan kewenangan atau tidak bertanggung jawab. Terus adanya anggaran yang minim ya, menurut saya itu anggaran minim itu juga jadi salah satu penghambat, anggaran minim. Terus tantangan yang terbesarnya adalah dari kebutuhan kita yang harus menyuplai ini
sumbernya APBN-nya dikit, tetapi kita harus juga menyuplai ke masyarakat ini dengan harga yang murah gitu loh. Itu, nah ini jadi salah satu tantangan nih bagi kami. Oke, mungkin dari Mbak Nana selaku masyarakat adat, apakah ada tantangan tersendiri untuk menyikapi soal ini? Baik, jadi menurut saya ini tantangan terbesar ini hanya mindset aja gitu ya. Karena kita ini masih melihat air itu hanya sebatas komoditas yang bisa dieksploitasi, bukan sebagai hak asasi dan bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Jadi emang mindsetnya aja gitu. Oke, mungkin Mas Dr. Bahru selaku peneliti yang sudah puluhan tahun, apakah ada tanggapan terkait tantangan yang ada untuk saat ini? Mungkin ada sorry point yang bagus. Kita butuh paradigma baru yaitu integrated water resource management, yaitu tata kelola air hanya untuk manusia sekarang, tapi juga untuk ekosistem dari generasi dan ke generasi. Dan begini mas, ketika kita berbicara tentang integrated water itu eh, semua pihak itu juga harus mengoreksi diri. Seperti halnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu ekosistem air ini dan mengganggu suplai air yang kurang memenuhi kebutuhan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ini juga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membuang sampah atau membuang limbah di area sungai dan yang lainnya yang bisa mengakibatkan air itu tercemar, itu juga harus dihentikan karena saya juga mengetahui bahwasanya PDAM juga tidak semerta-merta mengambil air tanah tapi juga mengambil air sungai yang kemudian dia olah lagi menjadi air bersih dan bisa digunakan untuk masyarakat seperti itu. Oke, lalu apakah ada solusi untuk water governance kali ini atau tata kelola yang baik tuh bagaimana? Untuk jangka panjang kah, untuk jangka pendek, atau emang ini tuh untuk masyarakat sekitar dulu atau masyarakat luas atau bagaimana? Mungkin saya akan bertanya langsung pada Dokter Bahru, lalu bisa lanjut oleh Mas Lutfi dan terakhir untuk Mbak Nana. Oke, Dokter Bahru, silakan. Mungkin ada beberapa solusi yang mungkin kita tawarkan yaitu dengan seperti yang saya bilang tadi yaitu menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk dari masyarakat kita. Dan begini mas, ketika kita berbicara tentang air yang selalu tahu bagaimana kondisi air dan bagaimana air itu bisa menghidupi itu malah masyarakat itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang community based water management yang efektif yaitu kita kembalikan kepada masyarakat bagaimana cara mereka mengelola dan memanfaatkan air tanpa membuangnya dengan sia-sia seperti itu. Untuk Mas Lutfi sendiri, apakah ada solusi untuk tantangan yang tadi PDAM sebutkan? Oke, dari sudut pandang sisi praktisi ya, ini mungkin penting juga ya mengenai nature based solution. Misalnya seperti konservasi hutan dan lahan basah. Nah, itu dan juga program biopori, terus sumur resapan, terus ada restorasi DAS. Nah, mungkin ini lebih sustainable dan lebih efektif gitu. Menurut saya seperti itu. Yang dari Mbak Nana sendiri selaku aktivis lingkungan gitu. Jadi menurutku udah betul ya apa yang tadi dikatakan oleh Mas Bahrul dan Mas Lutfi tadi.
Nah, dan ini tuh juga harus melibatkan masyarakat lokal sendiri sebagai bagian gitu. Banyak komunitas adat yang punya kearifan lokal dalam menjaga sumber air. Misalnya nih, ada contoh desa yang menerapkan desa tangguh air dengan sistem pengelolaan air berbasis komunitas. Jadi hasilnya itu air ini tetap terjaga dan konflik tentang air ini berkurang. Gitu. Oke, baik-baik. Eh, untuk model-model tersendiri, apakah ada model yang akan dicantumkan untuk masalah tata kelola air untuk masa depan, mungkin jangka yang lebih panjang, bisa 10-20 tahun atau bahkan lebih. Mungkin Mas Dokter Baru ini, mungkin Dokter Baru terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, lalu Banana. Seperti Oh, itu. jadi bagaimana cara bahwa air bersih itu bisa bertahan hingga 10 dan 20 tahun ke depan ya Mas? Eh, Idealnya itu setiap orang itu punya akses ke air bersih dan sanitasi. Lagi-lagi kita bahas lagi soal sungai. Seperti itu. Jadi ketika kita berhasil menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh masyarakat, itu insya Allah bisa bertahan hingga beberapa desa masa ke depan. Oke, baik. Mungkin Banana Ya, ada pandangan? saya mau bertanya gitu ya ke Mas Bahrul. Jadi kalau bicara tentang masa depan, mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan itu bagaimana sih kondisi air kita kalau governance-nya itu diperbaiki? Ya seperti pola yang PDAM lakukan, yaitu dengan mengolah air buangan. Air sungai itu diolah lagi menggunakan kaporit atau semacamnya, atau menggunakan bahan-bahan kimia yang lain, yang memastikan bahwa eh, air yang akan diolah itu bersih dari bakteri, dan itu sudah dilakukan oleh PDAM. Karena ketika kita terlalu mengganggu air tanah, ya, volume volume tanah kita akan menurun seperti apa yang terjadi di Jakarta, yaitu penurunan eh, dimensi tanah antara laut dan tanah itu, eh, tinggi air lautnya tuh pada tanah, dan itu akibat dari pengambilan air tanah yang berlebihan. Dan kemudian PDAM melakukan hal itu, dan saya apresiasi itu ya Mas Lutfi ya. Ya, Itu mungkin itu. Ya, baik. Apakah tanggapan lagi Mbak Dana? Mungkin cukup gitu ya. Terus. Iya, Mas Bahrul. Oke, dari sisi PDAM sendiri nih, apakah ada tanggapan terkait model-model yang akan dicantumkan oleh PDAM sendiri 10 maupun 20 atau bahkan bisa lebih dari itu? mungkin ya ini agak menarik ini. Jadi kalau menurut saya nih mungkin kita juga perlu inovasi tambahan seperti smart water grid atau teknologi water recycling. Ya ini uh, sebuah kayak alat atau teknologi yang bisa mengolah air ini, mengolah air jadi air bersih. Nah, nanti nantinya juga kita harus kombinasikan dengan governance yang baik. Nah, ini insya Allah akan uh, meningkatkan daripada air bersih yang semakin kesini semakin langka ya, gitu. Mungkin seperti itu sih, simpel aja. Oke, baik-baik. Mungkin masalah kali ini kan bukan hanya soal air itu penting saja, tetapi bagaimana manusia itu bisa mengelola air menjadi hak asasinya, bukan bukan privilege saja begitu. Uh, Oke, mungkin ini
ada sebuah diskusi hari ini membuahkan hasil yang sangat positif bagi kita semua gitu. Mungkin sebelum kita tutup pada kesempatan kali ini, apakah dari Dr. Bahrul, Mbak Nana, dan Mas Lutfi ada pesan untuk pendengar di luar sana terkait masalah water governance kali ini? Ya, Mungkin pesan. Mas Bahrul. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin pesan saya yaitu dari pembahasan yang kita laksanakan tadi, yaitu bahwasanya air itu tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil terlebih dahulu lah, seperti menghemat air dan menggunakan sesuai dengan porsinya. Kemudian jangan buang sampah ke sungai, terus dukung program konservasi air di lingkungan kalian masing-masing. Jadi warga yang kritis itu dapat aktif ke pemerintah daerah bagaimana tata kelola di wilayah masyarakat dan harus menghormati komunitas lokal yang bisa menjaga sumber air. Mungkin dari ada pesan lagi terkait masyarakat ini mulai dari Mbak Nana sendiri, apakah ada pesan? Oke, baik. Jadi nggak beda jauh dari apa yang tadi dikatakan dan disampaikan sama Mas Bahrul gitu ya. Jadi menurut dari aku, jadi jadikan diri kita ini sebagai agen perubahan. Yang mana kita harus menggunakan air ini secara bijak, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan jangan tebang pohon atau ya itu semacam gitu secara sembarangan. Kalau bisa malah kita tanami pohon. Tuh. Baik. Untuk dari sisi pemerintah Mas Lutfi sendiri. Oke, mungkin ya ini pesan saya buat pemirsa yang menonton podcast ini ya. Jadi jangan lihat air itu sebagai taken for granted. Dan ini buat masyarakat yang melihat, ayo sama-sama membayar tagihan air sesuai pada waktunya, karena ketep, eh, ketepatan Anda dalam membayar akan sangat membantu kinerja kami ya. Jadi jangan lupa bayar tagihan biar kita PDAM bisa investasi jangka panjang. Dan kalau misalkan ada masalah tentang perairan, tolonglah ayo langsung saja laporkan kepada pihak yang berwajib seperti kami PDAM. Terus nanti insya Allah kita akan bersinergi bareng-bareng sama masyarakat nih, bagaimana caranya mengatasi solusi-solusi permasalahan yang ada tentang permasalahan air bersih. Jadi kami selaku pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menerima semua kritik dan saran yang ada. Jadi kami ini dari PDAM ini terbuka ya guys. Jadi ingat itu. Jadi ayo kita sama-sama bersinergi untuk menjaga ketahanan lingkungan yang baik dan benar. Oke, itu. Mungkin ada pembahasan lebih lanjut sih, tapi melihat waktunya sudah mau habis, kita bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi kembali. Terima kasih untuk Dr. Bahrul, Mbak Nanda, dan Mas Lutfi yang sudah membagi insight yang luar biasa nih kepada pemirsa pendengar setia. Pastinya dari insight-insight yang baru itu memunculkan pemikiran yang luar biasa lagi. Oke, mungkin dari saya sendiri itu saya sendiri cukup bagus, cukup luar biasa para narasumber. Saya
punya pesan untuk pemirsa sekalian. Ingat, setiap tetes air yang berharga, mari jadi bagian dari solusi. Bukan sebagai privilege, tapi sebagai hak asasi air itu sendiri. Oke, untuk para pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Yang dimana setiap episode itu sangat berharga dan pasti mempunyai insight-insight yang terbaru. Oke guys, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman agar bisa menjadi acuan pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Mas Balul, Banana, dan Mas Supi sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga untuk membeli insight terbaru. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa tonton kembali podcast kali ini pada episode berikutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dah. Oke, selamat jumpa kembali guys. Oke guys, mantap. Oke.